balik lagi di interview kecil-kecilan tanya jawab seputar gimana sih di Damus ini bersama siapa? Oke, segini ya, karena memang lagi kacau nih ya Indonesia. Tapi kita mau bahas itu sekarang. Oke, Devi tahu Damus dari mana? Damus saya itu sih dulu teman saya sebenarnya. Jadi teman saya tuh kayak dia nyari-nyari pakai latihan gitu kan, terus katanya di Google itu nemu iklan ini gitu, terus kasih tahu saya gitu. Ini kan suka dia kan saya memang tertarik kayak belajar JavaScript gitu. Ini tuh ada kriterianya dia suka latihannya nanti dia jadi kesukaan ini coba aja gitu. Ya udah saya coba lihat kan, ternyata kayak sudah berjalan itu ya. Generasinya udah banyak gitu, berarti sudah benar-benar berjalan, jadi tambah tertarik. Udah saya coba aja daftar waktu itu. Oke, jadi yakin karena alumni banyak. Iya, jadi udah ada. Oh, BTW tadi Devi belum perkenalin. Devi boleh perkenalin dulu. Ya, nama saya, nama panjangnya Devi Anugrah Putri Prabawati. Oke. Saya asli Surabaya. Saya itu lulusan Teknik Informatika S1 di UPN Batu. Keren. Iya. Teknik Informatika. Nomornya jangan. Oke. Tadi kita udah bahas kenapa Devi bisa tahu Damus itu karena dari teman. Iya. Dan memang suka hobi ngoding. Iya. Atau suka belajar coding. Oke. Kenapa sih milihnya Damus? Kan belakangan ini marak banget bootcamp yang ya sampai anak presiden pun buka pelatihan tentang camp ya. Kenapa milihnya jatuh hatinya malah ke Damus? Ya waktu pertama saya dapat iklan itu saya memang ngecek kan gitu, ngecek ada kayak Instagramnya gitu kan ada. Terus saya juga cek di webnya itu saya cek memang ya yang pertama salah satunya itu sih kayak sistem pembayarannya tuh mudah lebih enak itu kan pembayarannya cost of income itu kan. Nah itu lebih enak. Habis itu yang kedua itu sih kayak lihat pada lulusan sebelumnya itu rata-rata bekerjanya ada yang di perusahaan yang bagus-bagus juga gitu. Jadi saya tambah wah berarti ini kayak bagus banget ya Damus itu kayak gitu. Oke, jadi tertarik dikarenakan persyaratan masuknya itu sangat mudah dan berbeda dari bootcamp lain. Oke. Itu pas udah mulai tertarik. Nah, pas first impression datang ke sini atau wah ternyata di Damus seperti ini, atau kegiatan pertama yang kesan pertama pas waktu ikut bootcamp di Damus itu seperti apa sih? Boleh ceritain ya? Pertama karena saya perempuan kan agak kayak sedikit kan jumlahnya. Jadi waktu pertama saya datang itu bingung saya, ini sistemnya gimana sih, bagaimana sih begitu sampai gitu kayak bingung aja gitu. Tapi pas begitu sampai masuk di depan itu ternyata ada beberapa mentor yang udah welcome saya gitu, terus kayak langsung gitu, terus kasih tahu kayak sistem-sistemnya langsung dikasih tahu di situ. Jadi nanti kayak gini, terus habis itu diantarkan ke tempat ini, tempat istirahatnya di sini, nanti tempat belajarnya di sini, terus dikasih tahu. Jadi kayak ya awalnya memang saya bingung gitu, tapi ternyata baru sampai udah dikasih tahu gitu. Jadi nggak akan sampai lost gitu, nggak bakal lah. Oke, berarti awalnya itu waktu pas pertama datang itu sedikit ragu dikarenakan yang masuk itu rata-rata cowok-cowok, anak-anak cowok, dan kegelisahan pertama itu kita di mana nih yang cewek-cewek, ternyata disediain tempat untuk istirahat dan lain sebagainya di sini. Jadi kesan pertama itu bingung ya ke sini ya. Oke. Kan Devi di sini udah cukup lumayan lama ya. Udah bisa dibilang sekitar 2 bulanan, mau masuk ke 2 bulanan. Nah, aku mau tanya seputar kira-kira materi di sini itu seperti apa sih yang diajarkan ke Devi? Ya kalau di sini materinya kayak tergantung masing-masing. Cuma kalau saya bilang gampang susah sih Mas. Jadi karena memang kayak jadi sebenarnya kayak materinya tuh memang materi yang agak susah memang ya memang gitu secara umum. Tapi sebenarnya kalau memang orang yang memang mau gitu sebenarnya gampang sih Mas, kalau tergantung masing-masing sih menurut saya memang. Oh, berarti tergantung pribadi orangnya seperti apa mau atau enggak. Tapi basically menurut Devi ya gampang-gampang mudah karena tadi ya balik lagi ke kepribadian itu dari materinya. Kita bergeser sedikit ke tenaga pengajarnya. Jadi tadi kan udah disebutin materinya memang agak cukup susah ya menurut beberapa orang. Cuman dari segi treatment mentornya nih,
kira-kira gimana sih ngedeliver materi ini ke kamu? Saya kan diajarinya sama Mas Egi ya. Ya. Di situ enak sih Mas. Jadi kayak kalau istilahnya kalau kita tuh zaman-zaman waktu masih sekolah ada bimbel gitu loh Mas. Jadi kayak waktu sama mentor tuh enak, nggak kayak guru sama murid, malah kayak sama teman sama kakak sendiri gitu, ngomongnya juga santai, ngomong-ngomong ala ya kakak adik ini gitu. Jadi kayak nggak takut gitu, karena memang kalau misalnya bingung ya tanya aja gitu, dan diajarinya juga ala-ala kayak bimbel-bimbel yang enak-enak gitu sih. Oke, jadi memang antara mentor dan talent itu nggak ada batasan ya. Iya. Jadi memang karena kamu bingung apa, di sini kita bantu gitu ya. Jadi memang mentornya selalu memberi solusi ya, dan diajarkan juga. Kayak bergeser sedikit, ini agak ngaruh dengan ke performa atau ke lingkungan ya. Aku mau nanya, aku kan Devi ini kan wanita ya di sini ya, maksudnya minoritas lah, karena kan yang mayoritasnya kan cowok-cowok. Inner circle-nya gimana sih nih teman-temannya di rumah tengah? Jadi kalau teman-teman saya memang enak banget sih Mas. Jadi kayak memang dihargai aja di situ, benar-benar dihargai gitu. Terus kayak waktu saya kayak kesulitan itu semuanya benar-benar mau bantu, semuanya, nggak ada satupun yang nggak mau gitu. Benar-benar kayak kalau misalnya saya nggak tanya pun mereka datang kayak ada yang kesusahan ya gitu. Gimana kalau saya bantu, gimana gitu. Itu juga yang enak itu waktu bonding sih, saya suka waktu bondingnya. Jadi kayak biasanya tuh setiap weekend, Sabtu Minggu itu kita semua pada ngumpul di ruang tengah semua, dan disitu kita main-main gitu, terserah mau main, kadang-kadang kayak main kartu gitu atau main tebak-tebakan, pokoknya yang buat memang kita bonding aja, itu paling suka saya sih waktu kayak seperti itu. Kartu Uno ya? Iya, kartu Uno. Kartu Uno. Oke, jadi memang kitanya ya, dan rasa kekeluargaan itu yang benar-benar melekat di rumah tengah, inner circle-nya. Oke, berarti itu menunjang banget sama yang namanya progres dan cara belajar Devi dong ke depan. Itu sangat berpengaruh. Oh, sangat sekali Mas. Sangat sekali ya. Ya benar-benar kayak jadi karena saya dibantuin sama baik mentor sama teman-teman juga di situ. Jadi saya kayak mereka kan memiliki kayak teknik cara pengerjaan yang berbeda-beda gitu. Karena saya diajari sama orang-orang banyak gitu. Jadi saya terbuka gitu. Oh, jadi sebenarnya cara ini tuh punya kayak ini tuh ada cara yang berbeda-beda gitu, bisa dilakukan apa aja gitu. Banyak cara untuk melakukannya untuk mendapatkan hasil atau result yang sama. Oke. Itu sedikit masuk ke inner circle. Sekarang kita masuk sedikit ke kegiatan. Kira-kira kegiatan-kegiatan yang berjalan di Damwes ini menurut Devi seperti apa sih? Apakah ada manfaatnya atau ya udah memang ini kayak kegiatan wajib yang harus kita lakukan? Menurut Devi gimana kegiatan-kegiatan di sini? Kalau saya di sini kegiatannya itu sih kayak benar-benar efektif sih. Jadi memang full padat, tapi bukan berarti nggak ada waktu buat bersantai juga. Tetap ada masa bersantai, dan sisanya sih kayak ya seperti biasa kayak kelas berarti kan kita dapatkan ilmu. Habis itu sisanya mengerjakan proyeknya, nanti kita bisa tahu seberapa kemampuan kita di situ. Terus kalau misalnya udah mau selesai itu ada namanya sistem prakerja di situ nanti kita kayak seperti interview, kayak praktek interview secara langsung seperti itu. Terus ada juga live coding di situ, nanti kita kayak diuji gitu, bisa nggak sih kita melakukan misalnya diminta untuk live coding kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya ngomong nggak berguna, saya nggak merasa nggak berguna sama sekali gitu. Berarti di sini kegiatannya benar-benar bermanfaat untuk pribadi sendiri ya. Karena memang case-nya itu case terjun ke lapangan tuh seperti apa, kerja itu seperti apa. Oke, makasih Devi sebelumnya karena corona ya. Ini bukan nggak mau salim sebenarnya. Oke, makasih Dev atas waktunya ya. Boleh kasih kesan pesan nggak untuk teman-temannya yang mau ikut camp di Damwes? Oh ya, ini kalau misalnya memang masih ada yang ragu, apalagi kalau misalnya kayak perempuan gitu ya kan, wah di sini minoritas kayak gini-gini. Enggak sih, kalau saya sebagai perempuan di sini malah itu sih kayak semua membantu kok, benar-benar semua tuh welcome, nggak ada kayak kesenjangan gitu, nggak ada sama sekali. Terus juga kegiatannya benar-benar bermanfaat, nggak ada yang kayak benar-benar kayak ini buat apa sih, nggak, semua tuh ada tujuannya, dan itu memang kayak sebagai praktisi kita nanti kalau turun kerja langsung begitu sih. Jadi kayak kalau masih ragu, ngapain sih ragu, kayak ya karena memang ada manfaatnya semua ini kayak gitu, dan nggak usah takut kalau minoritas di sini semua sangat-sangat welcome sih. Tuh, dengar.
tempat tinggalnya dapat, terus inner circle-nya juga oke. Ya, jadi ngapain ragu lagi? Jadi ya langsung aja masuk ke damways.id. Di websitenya udah ada, kita bisa buka pendaftaran online sekarang. Gitu. Makasih Dev sebelumnya ya. Ya, sama-sama. Thank you semuanya.